Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib, masih menerangkan tentang menjamak sholat dan mengqashar sholat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas syarat-syarat mengqashar sholat yang disampaikan oleh Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Syarat yang pertama yaitu safarnya bukan dalam maksiat atau bukan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang musafir, tujuan dari safarnya itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat ataupun menjamak sholat. Nah, sekarang syarat yang kedua. Qala asy-syari'u rahimahullahu ta'ala. Wa tsani, dan syarat yang kedua, antakuna masafatuhu ay as-safar, antakuna adanya jarak safar sittata asyara farsakhan, 16 farsakh, tahdidan sebagai batasan, fil asahi di dalam qaul yang ashah. Syarat yang kedua diperbolehkannya mengqashar sholat adalah jarak safarnya 16 farsakh. 16 farsakh itu sekitar 84 km. Jadi jarak safar yang ditempuh itu 84 km. Wala tusaku muddata ruju'i minha, dan tidak dihitung jarak kembali, ya, jadi tidak terhitung jarak kembali termasuk dari 16 farsakh. Jadi 84 km itu berangkat, bukan bolak-balik. Ya, jadi misalnya ke sini ke Jakarta, jadi berangkatnya tidak dihitung bolak-balik. Jadi jarak 16 farsakh atau 84 km itu jarak berangkat, ya, jarak pulangnya tidak dihitung.
Wal farsakhu, dan ini keterangan dari farsakh, karena zaman dulu itu tidak dikenal kilometer. Wal farsakhu, dan farsakh, satu farsakh salah satu amyal, 3 mil. Satu farsakh adalah 3 mil. Mil itu hitungan jarak. Wahina idin, maka famajmu'ul farasikhi samaniyatun wa arba'una mil. Jadi kalau misalnya satu farsakh itu 3 mil, maka 16 farsakh itu adalah 48 mil. Wal milu arba'atu alafi khutwatin, dan 1 mil itu ada 4.000 langkah. 4.000 langkah kendaraan onta. Nah, kalau zaman dulu itu kan yang sering digunakan adalah onta. Nah, para ulama menerangkan 1 mil itu 4.000 langkah. Wal khutwatu salah satu abdan, dan 1 langkah onta kira-kira 3 telapak kaki. Nah, 3 telapak kaki orang dewasa. Wal muradu bil amyali al hasyimiyah, dan yang dimaksud ukuran mil di sini adalah mil hasyimiyah, mil ukuran dari Bani Hashim. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, untuk bisa mengqashar sholat, seseorang itu melakukan perjalanan yang jaraknya itu 16 farsakh. Kalau dihitung sekitar 84 km, itu jarak bepergiannya, tidak dihitung jarak pulangnya. Nah, ini menurut jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Hanafiyah. Jadi dihitung dengan jarak. Maka sebagaimana disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, secara mu'allaq disebutkan wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burdin wa hiya sittata asyara farsakhan. Sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas, mereka berdua mengqashar sholat. Mereka berdua membatalkan puasa. Jadi sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas mengqashar sholat dan berbuka puasa dalam keadaan safar fi arba'ati burdin, ketika jarak perjalanan itu mencapai 4 burud. 4 burud itu adalah 16 farsakh. Nah, jadi ini patokan oleh jumhur ulama. Nah, ada yang menyebutkan lagi sejauh perjalanan 2 hari, ada yang menyebutkan lagi sejauh perjalanan sehari semalam. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat qashar adalah ketika perjalanannya itu 16 farsakh atau 84 km, ini menurut jumhur ulama.
meskipun ada mazhab yang menyebutkan bahwasanya kalau seseorang itu melakukan safar itu dihitung secara uruf kebiasaan. Kalau seseorang itu melaksanakan perjalanan, kemudian perjalanan tersebut masyarakat setempat menamakan safar, maka boleh mengqashar sholat. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak memandang dari jarak, tapi memandang pengertian safarnya itu. Ya, secara uruf orang itu kalau bepergian itu bagaimana? Yang menyiapkan bekal, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian. Nah, demikian. Jadi memandangnya bukan jarak, tapi memandangnya kebiasaan seseorang itu dikatakan safar itu bagaimana. Nah, ini mendasarkan dengan satu ayat ketika Allah menyampaikan faida darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Ketika kalian melakukan perjalanan, melakukan safar, di sini Allah menyebutkan secara mutlak. Ya, di sini Allah menyebutkan secara mutlak seseorang kalau safar ya boleh qashar. Nah, jadi demikian. Ini satu mazhab ya, atau dari beberapa ulama menyatakan bahwasanya qashar itu tidak dihitung dengan jarak, tapi qashar itu dihitung dengan safar. Jadi ketika seseorang itu melakukan perjalanan dan masyarakat setempat di situ menamakan safar, maka boleh qashar. Nah, tetapi jumhur ulama itu menyatakan syarat qashar adalah dengan jarak perjalanan. Nah, kemudian wasadisu, dan syarat yang ketiga, an yakunal qasiru, adanya orang yang mengqashar sholat muaddiyan lis sholatil rubaiyah, melaksanakan sholat yang 4 rakaat secara adaan, bukan qadhaan. Jadi orang yang mengqashar sholat yang diqashar itu sholat yang 4 rakaat yang dilakukan secara adaan, bukan qadhaan. Adaan itu adalah sholat yang dilakukan bukan karena qadha. Nah, seperti kita melakukan sholat subuh tadi, itu namanya adaan, bukan qadha. Nah, jadi syarat yang ketiga, seseorang yang mengqashar sholat yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat yang dilakukan adaan, bukan qadha. Amal faidatu hadran fala tuqtafihi maksuratan. Amal faidatu, adapun sholat yang terlewat, sholat yang terlewat, hadron, pada waktu dia itu mukim, tidak melakukan perjalanan, fala tuqta fihi, maka tidak boleh diqadha fihi, dalam waktu safar, maksuratan, secara diqashar. Maksudnya demikian. Misalnya
ada seseorang melakukan perjalanan setelah asar, ya, melakukan perjalanan setelah asar. Nah, ketika di dalam perjalanan, dia itu teringat bahwasanya tadi sebelum berangkat itu belum sholat duhur, ya, belum sholat duhur. Maka ketika di tengah perjalanan, maka ketika teringat dia belum sholat duhur, pas dalam perjalanan dia harus sholat duhur 4 rakaat, tidak boleh dikosor. Nah, ini maksud daripada amal faidah. Adapun sholat yang tertinggal, sholat yang terlewat, hadaron ketika dalam keadaan mukim, belum melakukan perjalanan, fala tuqtafihi maksuratan, maka tidak boleh dikosor ketika dalam perjalanan. Contoh kasusnya tadi, orang bepergian setelah asar. Ketika dalam pertengahan perjalanan dia ingat belum sholat duhur sebelum berangkat tadi, maka ketika melaksanakan sholat pas pada waktu itu, melaksanakan sholat duhur tidak boleh 2 rakaat, tetapi harus itmam lengkap 4 rakaat. Nah, wal faitatu fi safari tubdo fihi maksuratan. Nah, ini masalah furu'iyah, ya, rincian-rinciannya. Wal faitatu, sholat yang terlewatkan, fi safari dalam keadaan safar, tubdo fihi maksuratan, maka boleh diqodho secara qashar di dalam safar. Contohnya seperti ini. Ketika di hari Selasa melakukan perjalanan. Nah, ketika melakukan perjalanan ada sholat yang tertinggal dan dia itu lupa, yaitu misalnya sholat duhur. Nah, kemudian pas pada hari Kamis melakukan perjalanan kembali. Kemudian ketika diingat-ingat, oh saya kemarin Selasa pas melakukan perjalanan belum sholat duhur. Nah, maka ketika dia ingat dia belum sholat duhur pas pada waktu safar, sedangkan sholat duhur yang terlewatkan itu adalah pas pada waktu safar, maka ini boleh diqodho, ya, secara maksuratan, secara qashar. Jadi kasusnya demikian. Hari Selasa melakukan perjalanan, ada satu sholat yang tertinggal, yaitu sholat duhur. Pas pada waktu safar dia tidak ingat dia itu belum sholat duhur. Nah, kemudian pas hari Kamisnya dia melakukan perjalanan kembali. Nah, di tengah perjalanan dia ingat, oh kemarin hari Selasa saya belum sholat duhur. Ingatnya kapan? Yaitu ingatnya pas waktu safar. Maka di sini diterangkan boleh dikosor pas pada waktu safar. La fil hadori, bukan pada saat sudah mukim atau tidak melakukan perjalanan. Contoh, ketika seseorang itu musafir, dia itu belum melaksanakan sholat asar. Nah, ketika belum melaksanakan sholat asar,
tiba di di rumah, ya, tiba di rumah itu pas waktu asar, tapi dia sudah pulang ke rumah. Ya, pas perjalanan dia itu masuk waktu sholat asar, tiba di rumah itu juga waktu asarnya masih. Maka ketika dia sudah sampai rumah, ya, maka dia itu harus melengkapi sholat asar, tidak boleh dikosong. Ya, jadi misalnya dari Jakarta itu, ya, di tengah perjalanan dia hanya sholat zuhur. Nah, pas kemudian masuk ke Brebes sudah pulang, ya sudah, dia itu dilengkapi, ya, sholat asarnya menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena sudah sampai rumah, atau dia itu dihitung sudah menjadi mukim. Nah, itu. Jadi syarat yang ketiga, orang yang mengqashar sholat itu adalah melakukan sholat yang 4 rakaat secara adaan, bukan qadhaan. Nah, seperti rincian-rincian yang disebutkan tadi. Nah, berikutnya warabi'u, syarat yang keempat, an yanwiyal musafiru al-qasra lis-sholati ma'al ihrami biha. Warabi'u, syarat yang keempat, an yanwiyal musafir, seorang musafir meniatkan al-qasra, meringkas, lis-sholati, meringkas sholat, ma'al ihrami biha, ketika apa? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, misalnya mau melaksanakan sholat zuhur di tengah perjalanan. Ketika mau melaksanakan sholat zuhur, hendak takbiratul ihram, maka di situ diniatkan saya mau mengqashar sholat zuhur. Nah, jadi syarat yang keempat ada niat untuk mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Wal khamisu, dan yang kelima, syarat yang kelima, alla yahtamma fi juz'in min salatihi bimuqimin. Yang kelima adalah alla yahtamma, tidak bermakmum, fi juz'in min salatihi, dari bagian salatnya, bimuqimin, dengan kepada muqim. Jadi syarat yang kelima ini, seorang yang mau mengqashar sholat tidak bermakmum kepada orang muqim. Yang dimaksud muqim di sini bagaimana? Ai biman yusalli sholatan tamatan, yaitu orang yang sholatnya sempurna. Kalau zuhur 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Liyasmala al-musafiral mutimah, disebut dengan mukim, yaitu orang yang sholatnya sempurna, supaya mencakup musafir yang sholatnya sempurna. Jadi demikian. Syarat yang kelima adalah
orang yang mengqashar salat tidak bermakmum kepada orang yang sempurna salatnya. Seorang yang hendak mengqashar salat tidak bermakmum kepada orang yang salat zuhur 4 rakaat. Baik itu dia mukim atau dia musafir yang sholatnya 4 rakaat. Contoh kasus, ketika ada seseorang melakukan perjalanan, kemudian pas waktu zuhur, ya misalnya dari Jakarta pulang yang ke Brebes, kemudian pas di Indramayu masuk waktu zuhur, kemudian mampir di sebuah masjid, yang masjid itu diimami oleh orang yang mukim. Nah, ketika mengikuti sholatnya orang yang mukim sempurna, maka tadi musafir itu harus mengikuti imam dengan sempurna. Meskipun ketika mendapati imam pas pas tahiyat akhir. Misalnya nih orang tadi dari Jakarta mau ke Brebes, pasti Indramayu masuk waktu zuhur, mampir di masjid yang mengimami adalah imam mukim. Nah, maka ini harus ikut imam 4 rakaat. Meskipun hanya mendapati tahiyat akhir, ketika imamnya salam dia melengkapi 4 rakaat. Nah, demikian. Atau misalnya ketika mampir ke masjid ada sama-sama musafir, tetapi musafir ini sholatnya zuhur 4 rakaat tidak diqashar, maka ikut imam yang 4 rakaat meskipun sama-sama musafir. Nah, kecuali kalau dia menjadi imam yang niatnya qashar itu tidak masalah, atau dia sholat sendirian niat zuhur qashar tidak masalah. Tapi kalau bermakmum kepada imam yang sholatnya tidak diqashar, maka harus ikut imam. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, ini jadi ini yang dimaksud dengan alla ya'tamma bimukimin, tidak bermakmum kepada imam yang sholatnya sempurna 4 rakaat tidak diqashar. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya di masjid ikut mukim, dia musafir, ya, kemudian sholatnya korting itu tidak ikut si imam menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Setelah membahas qashar salat, Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sholat jamak sholat. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubah, dan boleh bagi orang yang musafir safaran tawilan dengan safar yang panjang, mubahan yang mubah. Artinya safarnya bukan dalam rangka berbersih maksiat. An yajma'a, untuk menggabungkan
baina sholatai antara dua sholat ad-duhri duhur wal asri dan asar takdiman baik jamak takdim wa takhiron atau jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi, dan itu adalah makna dari perkataan Abu Syuja fi waqtin ayyihi masya'a, pada waktu salah satu dari keduanya yang dikehendaki. Nah, kemarin sudah diterangkan yang dinamakan menjamak sholat adalah melakukan dua sholat fardu pada waktu salah satu dari keduanya. Itu namanya menjamak sholat, yaitu melakukan dua sholat fardu yang mana dilakukan pada waktu salah satu dari keduanya. Yang boleh dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak, ya, subuh itu tidak dijamak dengan sholat manapun. Nah, jadi ini boleh baik jamak takdim. Jamak takdim itu jamak yang didahulukan, atau jamak takhir yaitu jamak yang diakhirkan. Sholat asar dilakukan pada sholat zuhur atau pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Sholat zuhur dilakukan pada waktu sholat asar digabung dengan asar, namanya jamak takhir. Boleh bagi seorang yang musafir. Wa an yajma'a baina sholatai al-maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khir. Dan boleh bagi musafir menggabungkan antara dua sholat maghrib dan isya takdiman wa ta'khiron, baik jamak takdim atau jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi fi waqtin ayyihi masya, dan itulah makna dari perkataan Abu Syuja pada waktu salah satu dari keduanya yang dia kehendaki. Sholat maghrib digabung dengan isya pada waktu maghrib, maka itu dinamakan jamak takdim. Waktu maghrib, ya, sholat maghrib dikerjakan di sholat isya, namanya jamak takhir. Jadi ini menerangkan sholat yang boleh dijamak itu 4, zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Jangan sampai subuh dengan apa? Subuh dengan zuhur. Si bisa nih. Ya, soalnya subuh kawanan tang ini jam 12, kita kudu jamak kok. Arahnya apa? Ya, odo. Ya, namanya apa? Odo. Keringane berapa betul. Nah, jadi itu ya sholat yang boleh dijamak itu 4, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kadang-kadang gue ya subuh ya zuhur, soalnya apa kawanan. Zuhure asare digabung. Nah, ning sholat maghrib, nah bisa nih kawanan keturun. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi yang namanya jamak itu jamak ya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, kemudian berikutnya
Wa syurutu jam'i taqdimi salah satu. Nah, sekarang kita berbicara syarat jamak takdim. Seseorang ketika hendak melakukan sholat menjamak salat, ya jamaknya jamak takdim, itu salah satu ada 3 syarat. Al awwalu yang pertama, an yabda'a bituhri qoblal asri wa bil maghribi qoblal isya. Yang pertama yaitu memulai sholat zuhur sebelum sholat asar dan memulai sholat maghrib sebelum sholat isya. Maksudnya ketika seseorang meniatkan untuk menjamak takdim, misalnya zuhur dengan asar, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat zuhur, kemudian sholat asar. Nah, ketika menjamak takdim antara maghrib dan isya pada waktu maghrib, maka yang dikerjakan maghrib dulu, kemudian sholat isya. Nah, ini syaratnya. Nah, ini syarat daripada jamak takdim. Kalau mau zuhur dengan asar ya zuhur dulu. Kalau maghrib dengan isya ya maghrib dulu. Falau akasa, sekiranya dibalik, kaan bada abil asri, seperti memulai dulu sholat asar, qabla tuhri sebelum tuhur, masalan seumpama lam yaksih, tidak sah. Ya, tidak sah, jamaknya tidak sah. Nah, maka ketika misalnya asar dulu kemudian zuhur, pas jamak takdim yang dihitung adalah sholat zuhurnya. Yang sholat asarnya tidak dihitung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.